Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Istiqamah Adha dari kelas 30A. Saya akan mempresentasikan salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Dalam materi kalimat efektif ini terdapat beberapa bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu pengertian kalimat efektif, yang kedua ciri atau jenis kalimat efektif, ketiga struktur kalimat efektif, dan yang keempat syarat atau ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu pengertian kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan kepada pembaca sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis dengan cara yang efisien dan tersusun berdasarkan kaidah dan struktur bahasa Indonesia yang baik dan baku. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia yang menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kedua, ciri atau jenis kalimat efektif. Ciri atau jenis kalimat efektif ada 7. Yang pertama yaitu kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Ciri dari kesepadanan suatu kalimat yang pertama memiliki subjek predikat yang jelas, tidak terdapat subjek yang ganda, kalimat penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal, dan predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh kalimatnya, dia yang pergi meninggalkan saya. Kalimat ini termasuk kalimat tidak efektif. Seharusnya kalimat ini ditulis, dia pergi meninggalkan saya. Yang kedua yaitu keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga menggunakan nomina. Contoh kalimatnya, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara memanfaatkannya. Kalimat ini tidak paralel. Seharusnya kalimat ini ditulis, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara pemanfaatannya. Yang ketiga yaitu ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan pada kalimat ada beberapa cara, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat, urutan kata yang bertahap, melakukan pengulangan kata atau repetisi, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan, dan mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Contoh kalimatnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Kalimat ini tidak efektif. Seharusnya kalimat ini ditulis, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Yang keempat, kelogisan. Kelogisan bahasa berarti kalimat dapat diterima akal sehat dan penulisan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kalimat dikatakan logis jika logika mendukung wujud kalimatnya. Contoh kalimatnya, waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat ini termasuk kalimat tidak logis karena waktu dan tempat yang dipersilahkan. Seharusnya dalam kalimat itu pembicaralah yang dipersilahkan. Maka, kalimat yang benar seharusnya ditulis, Bapak Kepala Guru, kami persilakan. Yang kelima yaitu kehematan. Kehematan berarti menggunakan kata, frasa atau unsur lain yang hanya dibutuhkan saja sesuai dengan kebutuhan gagasan pokok penulisnya. Kehematan kata dapat dicapai melalui beberapa cara. Yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek, menghindari penggunaan pada hiponimi kata, menghindari kesinoniman dalam suatu kalimat, tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak. Contoh kalimatnya, ia mengenakan baju warna kuning. Seharusnya ditulis, ia mengenakan baju kuning. Yang keenam yaitu kecermatan. Kecermatan adalah
tidak menimbulkan tafsiran ganda, dan tepat dalam pilihan kata. Contoh kalimatnya, mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa. Kalimat ini tidak cermat. Seharusnya kalimat ini ditulis mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima beasiswa. Yang ketujuh yaitu kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan panduan kata supaya informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Contoh kalimatnya, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Kalimat ini tidak padu. Seharusnya kalimat ini ditulis, kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Yang ketiga yaitu struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif ada tiga. Yang pertama, struktur kalimat efektif umum. Struktur kalimat efektif umum ini, unsur-unsur yang terdapat pada kalimat ini masih dibagi menjadi dua, yaitu unsur wajib, di mana subjek serta predikat, dan unsur tidak wajib, yaitu unsur yang boleh dan boleh tidak disertakan, termasuk kata kerja bantu. Yang kedua, struktur kalimat efektif paralel. Struktur dalam kalimat efektif ini menggunakan bentuk bahasa yang sama dan digunakan dalam satu susunan serial. Yang ketiga, struktur kalimat periodik. Struktur ini akan lebih mengemukakan unsur tambahan baru, lalu baru menuju unsur intinya. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian pembaca. Yang keempat, syarat atau ciri kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif ada 7. Yang pertama, memakai diksi yang tepat. 2. Memiliki unsur pokok subjek dan predikat. 3. Taat aturan EYD yang berlaku. 4. Menekankan pada ide pokok. 5. Mengacu pada penghematan penggunaan kata. 6. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa. Dan 7. Menggunakan variasi struktur kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif ada 4. Yang pertama, kesatuan atau unity, di mana kesatuan kalimat ini bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek dengan predikat, predikat dengan objek, dan predikat dengan keterangan. Yang kedua, kehematan atau ekonomi. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Yang keempat, penekanan atau empasis. Penekanan atau penegasan dapat dilakukan dengan A. Penegasan dengan intonasi, B. Penegasan dengan partikel, C. Penegasan dengan kata keterangan, D. Penegasan dengan kontras makna, E. Penegasan dengan pemindahan unsur, dan F. Penegasan dalam bentuk pasif. Terakhir yaitu kevariasian atau variety. Variasi dalam pembukaan kalimat. Contohnya, karena bekerja terlalu berat, dia jatuh sakit. Pada kalimat ini, frasa penghubungnya yaitu ada pada kata karena. Yang kedua, variasi dalam pola kalimat. Contoh kalimatnya, dokter muda itu belum dikenal oleh masyarakat desa Sukamaju, di mana pola kalimatnya, dokter muda merupakan subjek, dikenal merupakan predikat, dan masyarakat desa Sukamaju merupakan objek. Yang ketiga, variasi dalam jenis kalimat. Keempat, variasi bentuk aktif pasif. Sekian yang sempat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.